warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan codingan saya. Yang pertama, ada package project N. Ini menandakan bahwa file ini berada dalam folder atau proyek bernama project N. Dan juga ada import Java until scanner, itu digunakan untuk inputan dari pengguna. Misalnya nama, alamat, dan jumlah beli. Dan ada juga import Java until array list. Ini digunakan untuk menyimpan daftar pembelian dalam bentuk list. Dan di sini ada kelas buku. Ini adalah deklarasi kelas bernama buku. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan sebuah buku sebagai objek. Kelas ini menyimpan data-data yang berkaitan dengan buku seperti judul, pengarang, stok, dan harga. Dan ada private string judul. Itu gunanya untuk menyimpan judul buku, dan tipe datanya string karena berisi teks. Dan ada private string pengarang. Ini gunanya untuk menyimpan nama pengarang buku, dan tipe datanya string. Dan di sini ada private in stock. Ini gunanya untuk menyimpan jumlah stok buku atau berapa banyak tersedianya. Tipe datanya in atau bilangan bulat. Dan di sini juga ada private in harga. Ini gunanya untuk menyimpan harga per buah bukunya, dan tipe datanya juga in. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan saat objek baru dibuat dari kelas buku. Tujuannya untuk mengisi data awal atau menganalisis pada atribut variabel di dalam objek. Di sini ada public buku. Public itu agar bisa diakses dari luar kelas, dan buku itu nama konstruktor harus sama persis dengan nama kelas atau buku. Dalam tanda kurung, string judul, string pengarang, in stock, in harga adalah parameter yang akan digunakan untuk mengisi data buku saat dibuat. Dan ini baris-baris dalam konstruktor disjudul. Disjudul merujuk ke atribut judul milik objek ini. Judul adalah parameter yang dikirim saat membuat objek. Jadi, baris ini menyimpan dari nilai dari parameter judul ke dalam variabel objek judul. Di sini juga ada dis pengarang. Sama seperti dis judul, itu untuk menyimpan parameter pengarang ke atribut pengarang di dalam objek. Dan juga ada dis stok, menyimpan nilai jumlah stok awal ke atribut objek stok. Dan juga ada dis harga, itu untuk menyimpan nilai harga buku ke atribut objek harga. Dan di sini ada public in harga, fungsinya untuk mengembalikan nilai dari variabel harga buku. Dan ada juga public in get stock, fungsinya untuk mengembalikan nilai dari variabel stok buku. Dan juga public string get judul, fungsinya untuk mengembalikan isi dari variabel judul buku. Dan juga public void set judul, fungsinya itu mengubah isi dari variabel judul dengan nilai baru yang dikirimkan melalui parameter judul. Dan public void set pengarang, fungsinya untuk mengubah nilai variabel pengarang menggunakan parameter pengarang. Dan ada public void set stock, fungsinya mengubah nilai variabel stok dengan nilai baru dari parameter stok. Dan juga public void set harga, fungsinya mengubah nilai variabel harga dengan nilai dari parameter harga. Public void kurangi stok, fungsi metode ini digunakan untuk mengurangi stok buku jika stok masih mencukupi. Dan if stok jumlah, itu untuk mengecek apakah nilai stok saat ini lebih besar atau sama dengan nilai jumlah yang ingin dibeli. Dan juga ada stok jumlah, jika kondisi if terpenuhi, maka kurangi nilai stok dengan jumlah yang dibeli. Public void tampilkan data, fungsinya metode ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang buku ke layar, seperti judul, pengarang, stok, harga. Sistem outprintln judul plus judul, menampilkan teks judul lalu menyambungkan dengan isi variabel judul dari objek buku yang sedang aktif. Dan ada sistem outprintln pengarang plus pengarang, menampilkan teks pengarang lalu menyambungkan dengan isi variabel pengarang. Dan juga ada sistem outprintln stok plus stok, untuk menampilkan teks stok lalu menyambungkan dengan nilai variabel stok. Dan ada sistem outprintln harga rupiah plus harga, untuk menampilkan teks harga rupiah lalu menyambungnya dengan nilai harga. Dan ada juga kelas pembeli, fungsinya
adalah deklarasi kelas pembeli yang digunakan untuk menyimpan data tentang pembeli buku. Dan juga ada private string nama untuk mendeklarasikan variabel nama sebagai tipe data string. Fungsinya menyimpan nama pembeli. Dan juga ada private string alamat untuk variabel alamat juga bertipe string. Fungsinya menyimpan alamat pembeli. Dan private int jumlah pembelian, variabel jumlah pembelian bertipe int. Fungsinya menyimpan berapa jumlah buku yang dibeli pembeli. Public void tampilkan data pembeli adalah metode yang digunakan untuk menampilkan informasi pembeli ke layar. Public artinya bisa dipanggil dari luar kelas. Void artinya metode ini tidak mengembalikan nilai. Tampilkan data pembeli adalah nama metodenya. System out println nama pembeli plus nama. Ini menampilkan tulisan nama pembeli diikuti dengan isi dari variabel nama. System out println digunakan untuk mencetak ke layar atau output. Plus nama artinya menggabungkan tulisan dengan nilai nama pembeli. System out println alamat plus alamat sama seperti baris sebelumnya, tapi ini mencetak alamat pembeli. Alamat diambil dari variabel private string alamat di kelas pembeli. Dan juga ada public void tampilkan laporan pembeli in total. Public metode ini bisa dipanggil dari luar kelas pembeli. Void tidak mengembalikan nilai apapun. Tampilkan laporan pembelian nama metodenya. In total parameter bertipe int yang berisi total harga pembelian. Di sini ada kelas data pembeli lengkap. Mendefinisikan sebuah kelas baru bernama data pembeli lengkap. Kelas ini dipakai untuk menyimpan informasi lengkap dari transaksi pembeli buku. String nama, alamat, judul buku. 3 variabel bertipe string untuk menyimpan nama pembeli, alamat pembeli, judul buku yang dibeli. Int jumlah total. 2 variabel bertipe int untuk menyimpan jumlah buku yang dibeli, total harga pembelian. Dan juga ada public void tampilkan recap. Ini untuk menampilkan satu transaksi pembelian lengkap. Dan di sini ada public class project n. Program utama dimulai di sini. Di sini ada buku, daftar buku sama dengan new buku. Ini membuat array dari objek buku sebanyak 3 elemen. Artinya program akan menyimpan 3 data buku yang berbeda dalam array ini. Di sini ada string ulang digunakan untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin mengulang pembelian, dan juga ada daftar pembelian adalah list untuk menyimpan riwayat pembelian secara singkat, dan ada juga riwayat lengkap adalah list untuk menyimpan data pembelian secara lengkap menggunakan objek dari kelas data pembeli lengkap. Dan ada perulangan do while artinya program akan menjalankan isi blok minimal 1 kali, lalu mengulang jika kondisi ulang equals ya terpenuhi, yaitu jika pengguna menjawab ingin membeli buku lagi. Dan juga ada proses pembelian. Pertama, pilih buku, lalu masukkan jumlah, lalu cek stok, lalu hitung total, lalu simpan data, lalu tampilkan laporan. Dan di sini ada for string item daftar pembelian. Ini untuk menampilkan semua pembeli dan buku yang dibeli. Dan ada juga for data pembelian lengkap dan riwayat lengkap. Tampilkan recap. Itu untuk menampilkan laporan lengkap satu persatu. Dan ada sistem out println terima kasih sudah berbelanja buku. Ini menampilkan ucapan terima kasih.